Jalan bukan hal sepele. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Jangan untuk mematikan lampu yang berada di area. Dan ini dia tayangan memperingati Hari Sedunia untuk Korban Lalu Lintas Jalan, persembahan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Teruntuk yang sudah tenang di sana, seberapapun kalian jauh pergi, secepat apapun kalian pergi, seberapa sedihnya luka yang tertinggal di sini, selalu ada ruang di hati yang tidak pernah tergeserkan sedikit pun. Selalu ada saja memori yang selalu datang mengundang rindu, mengundang memori-memori indah, mengulang momen-momen yang pernah terlewatkan bersama. Sesak di dada menahan luka dan juga rasa duka. Sesak di dada menyimpan rasa yang tak terduga. Hanya berbekal ikhlas kami bisa bertahan. Hanya berbekal ikhlas kami harus menerimakan. Hanya berbekal ikhlas kami harus lapang ketika kalian pergi, dengan cara yang tak pernah kami bayangkan. Namun semua takdir dan jalan Tuhan. Hanya saja masih adakah di dunia ini hukum yang masih bisa kami percayai? Masih adakah hukum yang memberikan keadilan untuk kami ketika kami diminta untuk ikhlas untuk menerima? Apakah kami juga harus ikhlas melepas mereka yang menjadi pengantar orang-orang tersayang kami pergi? Tak ada lagi meja makan yang berisikan bapak di rumah, atau tak ada lagi aroma masakan ibu di rumah, dan tak nampak lagi ucapan salam di kala menjelang senja menyambut anak terkasih kami pulang. Kami rindu bapak pulang, kami rindu ibu kami pulang, dan kami rindu anak-anak kami pulang. Tapi kini mereka benar-benar pulang ke tempat mereka harus pulang. Suara itu tak terdengar lagi, aroma itu tidak tercium lagi. Rindu ini pun tak terbalaskan. Hanya doa yang kami beri. Semoga semesta mengampuni, dan semoga semesta menyampaikan rasa rindu ini. Berdasarkan data kepolisian, rata-rata 3 orang meninggal dunia setiap jamnya akibat kecelakaan. Hari peringatan sedunia untuk korban lalu lintas jalan 2023 bertema Justice dengan slogan Support, Remember, and Action. Bersama-sama kita support keluarga, sanak saudara, hingga kerabat yang telah ditinggalkan orang-orang tercintanya, mengingat mereka yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, dan melaksanakan aksi berupa kegiatan untuk mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan akan kesetaraan hak, perilaku yang mengutamakan pentingnya arti sebuah budaya lalu lintas yang berkeselamatan. Halo, nama saya Azima, saya berusia 37 tahun dan saya adalah seorang dokter. Saya dan kedua anak saya sempat mengalami sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi akibat supir yang mengantuk dan menabrak pembatas jalan tol. Akibat dari kecelakaan tersebut, saya mengalami patah pada tulang punggung, patah pada jari tangan, dan patah pada tulang rusuk. Anak saya yang kecil mengalami patah pada tulang hidung, dan anak saya yang besar mengalami memar pada tubuhnya. Karena kecelakaan tersebut juga saya dan anak saya mendapatkan
perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 2 minggu dan harus menjalani operasi. Jelas karena kecelakaan tersebut kami juga mengalami trauma. Ya agak takut ya kalau berada di jalan tol dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi, tapi untungnya tidak berlangsung terlalu lama. Selain itu juga karena harus melakukan operasi, ya jelas ada biaya yang harus keluar dan cukup banyak, belum lagi menjalani rehabilitasi setelah operasi. Pesan saya mungkin terdengar klise dan standar ya, tapi ya karena memang ternyata ini penting. Jadi jangan pernah memaksakan menyetir ketika kita merasa mengantuk, dan jangan merasa kita pasti tahan atau pasti kuat. Kalau memang ada rasa lelah dan mengantuk, segera berhenti dan beristirahat sejenak. Jangan memaksakan diri, kita perhatikan keselamatan kita dan juga keselamatan orang-orang sekitar kita. Kecelakaan lalu lintas di Jatinangor sudah banyak terjadi, dan beberapa korbannya adalah mahasiswa dari Unpad. Untuk itu kami dari Kars Indonesia yang saat ini kami banyak merupakan member kami adalah mahasiswa Unpad, kami ingin memberikan edukasi dan juga advokasi kepada pihak-pihak terkait agar terutama mahasiswa Unpad agar lebih berhati-hati di jalan, khususnya di sekitar kampus Unpad sendiri yang memang kebetulan adalah berada di titik pertemuan antara Kota Bandung dan juga kabupaten yang lain, sehingga memang di sini banyak mobil-mobil besar, banyak ya lalu bis dan sebagainya, sehingga memang mahasiswa Unpad ini harus lebih berhati-hati lagi. Saya Indah dari Kars Indonesia. Ini salah satu kegiatan yang mendukung adalah atau hari penanganan kecelakaan sedunia, yang dimana angka kecelakaan di pintu perlintasan ini cukup tinggi, yang dimana salah satunya di pintu perlintasan ini pernah terjadi tempelan kendaraan bermotor dengan kendaraan dan kereta api. Dan kami mengimbau kepada Kota Bandung untuk menekan angka kecelakaan di pintu perlintasan kita, baik ya menerobos pintu perlintasan maupun melawan arus, itu harus tertib. Ketika pintu perlintasan sudah berbunyi, tengok kanan kiri, jangan menerobos pintu perlintasan ketika sudah akan menutup. Tetap hati-hati di jalan karena di kereta api itu hanya sekali seumur hidup. Saya Abdul Qadi sebagai relawan Sabtu Seru yang selalu melakukan kegiatan bersama siswa-siswa sekolah dasar di Kota Bandung, selalu mengajak dan mengedukasi siswa-siswa khususnya di bidang disiplin tertib lalu lintas serta gerakan ambil sampah pada para pengguna jalan. Sebagai pegiat jalan kaki ingin menghimbau kepada masyarakat Kota Bandung agar tertib lalu lintas. Saya dengan pagi ini melakukan kegiatan rutin berupa Jumat Kaki yang juga diiringi dengan kegiatan kampanye untuk memperingati Hari Korban Laka-lantas Sedunia yang diperingati setiap tahunnya. Saya berharap kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya kami untuk bisa memberikan contoh baik kepada para pesepeda untuk tetap tertib dalam lalu lintas dan mengikuti semua aturan lalu lintas. Buat teman-teman pesepeda khususnya tetap tertib, tetap patuhi aturan lalu lintas dan jangan menerobos lampu merah. Jalan kaki menjadi golongan yang paling rentan karena sudah memiliki komitmen. Rentan itu membuat jalan kaki sedikit pengguna kendaraan